di tahun 2019 itu saya ke Pulau Sebira. Pulau Sebira itu lebih dekat ke Lampung daripada ke Jakarta ibu kota. Iya, Ancol. Jangan bilang ke Jakarta, itu Jakarta juga soalnya gitu. Mereka bilang gubernur terakhir datang ke sini itu Pak Wiyogo tahun 91. Pulau Seribu itu seakan bukan bagian ibu kota. Berhentilah menganggap itu. Jadi Jakarta itu terdiri dari daratan dan kepulauan. Itulah Jakarta. Anda boleh saja tinggal di pulau terpencil, tapi fasilitas dasar pemerintah sampai ke sana. Kalau di ibu kota saja kepulauannya tidak dapat, bagaimana orang yang di ujung-ujung jauhnya sekian ratus kilometer, pulau-pulau kecil, merasa optimis bahwa kami nanti akan dapat seperti itu juga? Karena itu saya punya tanggung jawab di Jakarta, mau beresin dulu tuh. Salah satu achievement di era pemerintahan Pak Anies adalah tersedianya air bersih di Kepulauan Seribu, dan air yang disajikan untuk warga itu adalah air yang bersumber dari laut dan kemudian diubah menjadi air bersih yang bisa diminum. Pak Anies mungkin ini pertama kali ya di Indonesia ya ubah air laut itu ya Pak? Ya, memang ada SWRO, Sea Water Reverse Osmosis. Itu adalah sistem yang kita mengubah air laut untuk bisa menjadi air minum. Tapi sebelum sampai ke situ, kita ini sering menganggap Pulau Seribu itu seakan bukan bagian ibu kota. Berhentilah menganggap itu. Jadi Jakarta itu terdiri dari daratan dan kepulauan. Itulah Jakarta. Dan di tahun 2019 itu saya ke Pulau Sebira. Pulau Sebira itu lebih dekat ke Lampung daripada ke Jakarta ibu kota. Iya, Ancol. Jangan bilang ke Jakarta, itu Jakarta juga soalnya gitu. Jakarta daratan. Jadi bilangnya itu Sebira ke Lampung dengan Sebira ke Ancol, itu lebih dekat ke Lampung. Itu Jakarta juga soalnya. Dan ketika saya datang ke sana, mereka tuh menyambut sepulau di depan itu. Mereka bilang, gubernur terakhir datang ke sini itu Pak Wiyogo tahun 91. Pak Wiyogo. Tahun 19. Jadi berapa tahun kemudian 91 itu 27 tahun. Tahun 2019. Sore saya pulang. Pulang itu salah satu perpisahan paling emosional. Karena warga itu semuanya berada di tepi di dermaga. Melepas kami pulang, banyak dari mereka yang menangis. Terus mereka itu mengatakan begini, kapan lagi ya nanti gubernur akan datang ke sini lagi gitu. Karena 27 tahun yang lalu baru datang. Sudah tidak pernah datang. Nah, tahun ini saya kembali lagi ke sana beberapa bulan yang lalu. Saya menginap di Sebira. Jadi saya menjadi orang gubernur pertama tuh yang menginap di pulau itu, di paling ujung. Bersama masyarakat di sana. Pesannya adalah kami setara, kami sama. Dan di tempat itu sekarang ada air bersih, Sea Water Reverse Osmosis itu. Itu dibangun dan di sana sekarang ada listrik, pembangkit listrik tenaga surya disiapkan oleh PLN, sehingga mereka punya listrik full. Lalu ada pengolahan air limbah. Jadi kira-kira gini pesannya. Anda boleh saja tinggal di pulau terpencil, tapi fasilitas dasar pemerintah sampai ke sana. Kalau di ibu kota saja kepulauannya tidak dapat, bagaimana orang yang di ujung-ujung jauhnya sekian ratus kilometer, pulau-pulau kecil, merasa optimis bahwa kami nanti akan dapat seperti itu juga? Karena itu saya punya tanggung jawab di Jakarta, mau beresin dulu tuh. Jadi jangan melihat soal air bersihnya saja, tapi soal mindset kami satu kesatuan ya. Kami setara ya. Oke, kami ingin di sana juga pengolahan limbah ada, air bersih ada, listrik ada, sekolah ada, kesehatan ada, gitu kira-kiranya. Jadi saya lihatin datanya ya. Jadi kembali kepada yang itu. Lalu kebutuhan pokok, Pasar Jaya membuat semacam apa ya, jak grosir namanya, di Pulau Seribu, sehingga para pedagang di Pulau Seribu tidak harus belanja grosir ke daratan. Dia cukup belanja dan diantar. Dan yang boleh beli hanya pedagang, karena itu harga grosir. Kita subsidi.
Supaya apa? Warga di Pulau Seribu itu kebutuhan pokoknya sama harganya dengan mereka yang pada di daratan. Kebayang bukan? Bukan hanya airnya, bukan hanya pokoknya. Limbahnya, tapi kebutuhan pokok. Harganya terjangkau pula Pak ya, bukan harga pulau istilahnya Pak. Grosir. Iya. Jadi gudang besar yang belanja hanya warung-warung. Jadi belanja itu warung-warung semua. Yang grosir. Nah sekarang ini kita alhamdulillah SWRO itu sudah tuntas di 9 dari 10 pulau. 11 atau 10 Pak? 9 dari 10. 10, oke. Kemudian ada 13.480 sambungan dan kapasitasnya 17 liter per detik. Nah ini subsidi airnya itu 16,8 miliar per tahun nilainya. Karena harganya jadi lebih murah ya Pak ya? Dari sebelumnya 32.000 kalau nggak salah menjadi... Ini kan prosesnya bertahap ya, 2018, 19, 20. Jadi kita tahun 18 bikin 4 SWRO, Pramuka, Panggang, Kelapa II, Payung di pulau itu. Kemudian tahun 2019 ada 4 lagi, Tidung, Lancang, Kelapa, Harapan. Dan kita siapkan ada semacam dukungan kepada masyarakat untuk bagaimana air itu yang tadi saya bilang air bersih tadi ketika jadi limbah itu diolah limbahnya dengan baik karena ini di pulau yang kawasannya sangat pencemarannya posisinya berisiko. Jadi airnya ada, kalau limbahnya nggak diolah dengan baik juga bermasalah. Ini contoh. Kemudian kita juga siapkan sebuah peraturan gubernur nomor 16 tahun 2020 yang itu mengatur agar air minum dan pemasangan pipa itu bisa dilakukan di kampung-kampung yang status tanahnya masih bermasalah. Jadi punya dasar hukumnya. Sehingga ya nggak apa-apa soal lahannya itu Anda masih bermasalah legal, tapi kita bisa melakukan pemipaan itu. Jadi air bersih akhirnya bisa masuk ke daerah tersebut ya Pak ya? Jadi ya di pulau, ya di daratan, yang semua kesulitan air bersih kita siapkan. Dan program ini juga mestinya bisa ditingkatkan untuk jangkauan yang lebih luas lagi, mungkin seluruh Indonesia juga mestinya bisa ya Pak ya? Ya, itu bertahap lah. Sekarang kita kerjakan Jakarta. Demikian Sobat Warta Kota, bincang-bincang dalam program 4 tahun kepemimpinan Bapak Anies Baswedan. Kita rehat sejenak dulu. Jangan lupa subscribe ya.